Dua, nol, empat, lima. Kecurangan 01 sangat masif. Besok, dulu, sangat, 10, 11. Itu ya kecurangannya tuh. Anis aja. Pejagaan deretan. Anis. Anis. Ancap. Ancap rek. Ancap. Tuh. Ancap. Itu bukti ya. Tembus rekan. Anis. Wah, betul. Wah, tembus loh. Oke. Teriak-teriak kecurangan padahal dia curang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semuanya semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan semuanya semua sudah menemukan pasangannya. Jadi hari ini kita kembali melihat ya reaksi-reaksi para netizen. Ini random ya, dari reaksi para netizen, nanti tanggapan-tanggapannya juga gimana sih sebenarnya tentang situasi yang terjadi saat ini ya. Jadi situasi yang saling tuduh antara satu curang, antara satu dengan yang lain saling tuduh curang menyurang ya. Tapi di awal video sudah jelas tuh ya. Kemarin kan yang dituduh 01, 02 saja tuh yang curang. Ternyata sebenarnya nih udah curang juga, tetap kalah. Jadi gimana video selengkapnya semuanya? Yuk kita saksikan yuk tanggapan para netizen ya. Gimana videonya? Ini dia videonya. Terkadang bingung sama orang-orang Indonesia ini. Gimana bang bingungnya bang? Visi misi yang mustahil untuk dikerjakan Ya. saja masih dipercaya. Gimana? Bahkan rekam jejak yang sudah memalukan saja Ya. masih diyakini, masih Betul sekali. diagung-agungkan. Dasarnya sih katanya karena dia agamis. Ya. Tetapi pada kenyataannya agamisnya seseorang itu Ya. bukan karena perkataan, tetapi karena Perbuatan betul. Contohnya ini, misal Bandar Lampung saat ini suasananya lagi hujan-hujan terus. Ya. Kalau ada salah satu calon presiden mengatakan Ya. seluruh jalan akan kita payungi agar seluruh pengendara sepeda motor tidak kehujanan. Iya ya. Saya percaya 100% akan ada orang yang percaya dengan gagasan visi misi seperti itu. Sampai dia tidak sadar bahwa dia telah dibohongi dan dibodohi. Iya betul Dan bang. ini adalah fakta. Betul. Dan kenyataan masih banyak orang-orang di luar sana yang meyakini sebuah visi misi yang mustahil untuk dikerjakan oleh seorang manusia. Betul. Salah. Yang didukung haus kekuasaan, Ya. yang pendukung mabuk beneran. Iya betul. Salam akal waras. Iya betul. Jadi yang di pasangan 02 juga kemarin dipertanyakannya tentang makan gratis tuh uangnya dari mana, apakah dengan menaikkan pajak dan sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa salah satu visi misi dari pasangan lain juga antara lain yaitu ingin membangun kota setara Jakarta tuh. Jadi kalau kita bandingin dana yang ngabisin makan gratis sama membangun kota, kayaknya jauh lebih murah memberikan makan ya, makanan gratis untuk anak-anak kita ya, bukan orang-orang dewasa. Tapi yuk kita berpikir waras lah ya. Jadi ini juga sudah mendekati babak akhir juga ya. Jadi sudahlah stop untuk membuat onar dengan statement-statement yang gak jelas lagi di sosial media ya. Kita terima karena siapapun yang jadi presiden nantinya itulah yang terbaik untuk bangsa dan negara kita ya. Jadi gimana video selanjutnya Sultan? Ini dia. Apa lagi nih? Isu-isu kasus HAM yang terlalu basi, ya, bertahun-tahun berganti, terus presiden tidak pernah doi di persidangan untuk menjelaskan kasus HAM sendiri. Jadi isu-isu yang digoreng itu terlalu basi, seolah-olah nggak ada lagi peluru-peluru yang lain untuk nyerang bapak kita Prabowo Subianto. Basi betul. Padahal nggak ada buktinya juga, berarti kan udah berganti presiden loh. Siapapun presiden tidak ada yang berani ya mengungkapkan itu. Kenapa? Bukan tidak berani berarti. Tapi memang karena nggak ada bersih. Ya, isu-isu itu cuma dijadikan alat untuk nakut-nakuti orang aja supaya Prabowo nggak nggak dipilih, ya kan? Ya, aku lebih bagus milih Prabowo daripada milih koruptor. Betul. Daripada milih anak mami yang bergerak sesuai dengan mami. Ngapain? Lagian ya siapapun presidennya, ya kalau misalnya kau
memilih presidenmu yang berbeda dengan pilihan Iya. kita ini yang 02 ini ya kan. Hah? Bisa kau pastikan rupanya presidenmu itu akan menangkap Betul. Bapak Prabowo Subianto atas kasus HAM-nya. Iya. Bisa kau pastikan rupanya kalau memang itu yang kau goreng-goreng Iya. demi paslonmu menang, bisa rupanya kau pastikan Iya. akan menangkap Prabowo Subianto melalui Iya. kasus HAM-nya. Iya. Kalau nggak bisa, berarti kau pun ditipu. Iya. Kasus pelanggaran HAM ini sebenarnya kasus musiman ya, ketika memang Bapak Prabowo mencalonkan dirinya sebagai presiden pasti ini digaungkan. Tapi dari sekian banyak presiden yang sudah menjabat di negeri ini tidak ada satupun tuh. Memang benar kata Masnya, kalau memang terbukti Bapak Prabowo sudah melakukan pelanggaran HAM, sedari dulu sudah disidang dan menerima hukuman. Tapi kenyataannya sampai dengan detik ini Bapak Prabowo tidak pernah terbukti. Dan ini kasus HAM ini selalu digaungkan setiap beliau mencalonkan dirinya sebagai presiden. Karena tidak ada lagi celah untuk dijelekkan atau dimasuki oleh gosip-gosip murahan itu. Ya salah satu cara ya kembali lagi ke kasus HAM. Karena tidak ada lagi celah lah untuk mereka untuk merusak dari gimana seorang Prabowo ya. Tapi sekarang ini sudah terbukti tuh ya. Mudah-mudahan sih ini adalah pilihan yang terbaik untuk kita semua ya. Jadi kita lanjut video berikutnya tuh. Ini apa lagi nih? Mama ini majelat Anies dan untuk Pak Ganjar Ganjar dan menggugat Anies kecurangan tuh ya. Pilpres Gimana? 2004 ke Mahkamah Konstitusi. Katanya Mas Gibran tidak layak Gimana menjadi nih? Mama cawapres loh ini karena ya. umurnya masih di bawah 40 tahun. Kenapa tidak protes sebelum Pilpres atuh Bapak? Iya. Kenapa? Karena kemarin kan Bapak pikir tahun, ya. Gibran itu anak nggak tahu apa-apa ya kan? Betul. Belimbing sayur, pelangak-pelango, ya kan? Anak baru gede, anak masih ingusan. Nah, sekarang setelah dia terpilih, baru Ya, kalang kabut. betul, setuju. Bapak Belimbing Anies sama sayur lah. Bapak Ganjar Ya. lapor ke MK, ya kan? Bansos sekarang dijadiin alasan kecurangan. Pak Anies, Betul. dengarkan. Bansos itu untuk semua kalangan, Pak. Contoh saya tidak dapat bansos, tidak dapat bantuan apapun ya. Tapi Iya. saya tetap nyolok nomor 2 Prabowo. Dan tetangga saya ada Iya. yang dapat bansos tapi dia coloknya nomor 3. Sekarang kalian pengen Pilih. Pilpres diulang Iya. dan tidak tanpa Mas Gibran dan Bapak Prabowo. Cuma ada 2 ya kan paslonnya, paslon 1 dan paslon 3. Aduh, beli Iya. negara serangan sono, beli Iya. negara sendiri sono ge. Pada nyapres kalian berdua itu. Ya. Terus kata Pak Ganjar katanya Iya. suara 02 itu sebetulnya tidak ada, 0. Ini Pak Iya. Ganjar yang gak waras, Pak. Nah kami ini berbondong-bondong ke TPS, Tidak Pak. ada, Tangan no. dicelupin tinta. Kami ini ada, bukan goib, nyata, Pak. Kami ini. Terus kalau paslon 2 suaranya kosong, Iya. berarti Bapak Prabowo sama Betul. Papa Gibran juga Betul. nyoblos 03 gitu. Ih. Pilpres 2024 mau diulang, mau diputar Iya. berapa kali putaran juga tetap bakal Prabowo yang menang. Mungkin akan lebih Iya. besar menangnya suaranya Bapak Prabowo kalau sampai diputar ulang, diputaran terus. Sudahlah Pak Anies, sudahlah Pak Anies, sudahlah Pak Ganjar, Iya, sudah betul. terima aja legowo ya Pak. Kalau udah kalah aja Ya, Pak. ya betul, Bye. betul, Mak, betul, betul. Jadi begitu ya, mau diulang berapa kali kayaknya. Kalaupun memang oke lah ada putaran kedua tuh ya untuk pemilihan umumnya ya dengan tidak mengikut sertakan Gibran, tetap si Prabowo yang akan atau membatalkan Gibran, tetap Prabowo yang akan dilantik kan. Karena sesuai konstitusi juga sudah menang tuh ya, sudah menang. Ini heran juga ini kalau statementnya mengatakan bahwa suaranya Prabowo itu memang tidak ada masuk akal ketika memang kalau memang 0 Prabowo dan keluarga, Gibran dan keluarga tidak mencoblos dirinya sendiri. Ini hal yang mustahil ya. Tapi itulah bahasa-bahasa ketika orang kalah memang ya, bahasa-bahasa yang mengada-ada lah kita sebut seperti itu ya. Tapi sebenarnya yuk kita terima sajalah siapapun yang akan jadi presiden kita ya, seperti yang sudah lah, karena Indonesia ini akan jalan terus ya. Ini apa lagi nih? Maka segera itu penghinaan terhadap martabat manusia. Hinanya dari mana? Ya iyalah, jangankan ibu, saya juga merasa terhina Iya. Bu, kalau saya dikasih makanan gratis. Saya masih muda, Iya. saya masih bisa cari duit. Iya. Masa saya mau dikasih makan gratis?
Cuma sayangnya program buat itu anak dibuat buat anak sekolah. sekolah. Nah, jadi saya nggak ngerasa direndahkan, Iya, nggak betul. merasa dihinakan. Mungkin saya ngerasa Iya. pemerintah ini lagi bantu masyarakat, Bu. Soalnya banyak di sini juga yang nggak sekolah, bukan karena daftarnya yang mahal, bukan, sekolah itu gratis, karena dia nggak bisa biayain anaknya. Iya, lumayan loh Mahalnya itu. sehari-hari, Bu. Ibu pernah dengar berita ini? Nih, Ibu pernah dengar berita ini? Apa Iya, nggak iya. pernah dengar sama sekali? Iya. Makanya bilang kayak gitu. Nih, menurut saya itu ibu, alangkah baiknya ibu datang ke Iya. desa-desa, sekolah yang ada di desa. Ibu datanglah ke jalan-jalan. Ibu datang ke orang-orang yang tanda kutip ya, Iya. maaf, yang miskin, kurang mampu ya, Iya. ke kampung-kampung. Bila perlu ibu Iya. juga harus jadi miskin dulu, Bu, biar ibu merasakan ya, karena ibu nggak bakalan tahu Betul. apa isi dalam pikiran dan hati dia kalau ibu tidak merasakannya ya. Makanya itu ya, Bu ya, harusnya ibu lebih Iya. pintar daripada saya ya, Bu ya. Cuma makan nasi tuh ya. Jadi Bapak Prabowo ini sudah turun ke lapangan ya, sudah memahami bagaimana situasi kondisi masyarakatnya. Walau memang sebelumnya tidak berstatus sebagai presiden, mereka paham kondisi masyarakat Indonesia. Jadi tidak usah diragukan lagi lah ya. Mengenai makan gratis ini memang diperuntukkan untuk anak sekolah ya. Anak sekolah tuh, bukan untuk kita yang sudah dewasa. Memang penghinaan kalau kita masih sebesar gini, udah besar gini dikasih makan gratis. Ya, makan gratis itu Bu untuk anak sekolah, bukan untuk kita. Jauh lebih masuk akal deh makan gratis daripada membangun kota setara kota Jakarta ya. Apalagi menggratiskan BBM, jauh lebih masuk akal lah ketika memang dikasih makan gratis ya. Ini apa nih, demo seharian cuma dapat makanan lontong aja. Mending di rumah Bu, urus suami sama anak, jangan sok-sokan demo Bu, percuma, nggak bakalan dapat apa-apa tuh ya. Tuh ya, mending di rumah Bu, kasihan tuh nggak dikasih makan. Udah capek-capek demo, cuma dikasih lontong saja. Lapar dong. Apa lah? Apa mau dilawan? Hari ini adalah Apa mau hari dilawan? yang kesekian kalinya kita melakukan aksi. Kita semua punya tanggung jawab untuk rumah tangga kita. Kita juga semua tanggung jawab untuk urusan pribadi kita. Tetapi turun aksi ini adalah sebagai tanggung jawab kita untuk menyelamatkan Indonesia yang lebih baik. Ya. Ya. Setelah reformasi, perjuangan yang dilakukan pada saat reformasi mengorbankan banyak orang, bahkan sampai mereka diculik dan bahkan meninggal di tempat. Ini bukanlah perjuangan yang sia-sia yang dilakukan oleh kawan-kawan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mahasiswa dan juga petani dan buruh. Banyak korban yang tidak pernah tercatat. Banyak orang tua yang kehilangan anak dan suaminya. Tetapi kehidupan itu tidak membuat kita berhenti untuk terus berjuang. 25 tahun masa reformasi itu masih bisa kita nikmati dan bercita-cita melakukan perubahan Indonesia yang lebih baik. Akan tetapi saat ini ternyata melalui Presiden Jokowi, dia mengkhianati reformasi yang sudah kita bangun dengan berdarah-darah. Apakah kita tinggal diam? Perlawanan harus terus dilakukan agar kita semua segera bangkit untuk melawan. Kita semua segera bangkit untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia ini. Bukan untuk kita, tapi anak cucu kita. Bukan untuk dinasti Jokowi, tapi seluruh rakyat Indonesia harus menjalani kesejahteraan rakyat yang kita cita-citakan. Sehingga kehadiran kita di sini bukan persoalan menghabiskan waktu kita, tapi ini adalah kesadaran politik kita,
Presiden Jokowi. Banyak hal yang akhirnya dilakukan dan melegitimasi. SDM rendah yang milih 02. Yang milih Sudahlah 02. bang, ya. Belum tentu tinggi betul SDM kamu itu. Coba kamu tahu nggak arti demokrasi itu apa? Pesta demokrasi itu apa? Ya. Hah? Kamu pahamin dulu lah ya. Setelah Ya. kamu pahamin barulah kamu komen. Setahu saya ya. Yang mau dia sarjana, yang mau dia petani, yang mau dia tamatan SD, suaranya tetap dihitung, ya kan? Kita Ya. tunggu 2029, ya kan? Persiapkan capresmu itu, suruh nyapres lagi, ya kan? Kita pesta Ya. demokrasi lagi, oke? Iya. Itu yang namanya pesta demokrasi itu guys. Pesta itu kita bersenang-senang, kita jangan saling contor-contoran lah, saling teriak lah, saling tuduh apa segala macam. Nah, pesta itu untuk bersenang-senang, joget-joget itu ya. Itu namanya pesta demokrasi. Dan untuk itu juga belum tentulah ya yang milih nomor 2 itu SDM-nya rendah. Bisa jadi Anda yang menuduh orang punya SDM rendah, justru Anda yang punya EQ dan rendah ya, attitude dan segala macamnya. Kasihan ya pembahasan seperti itu. Kita lanjut video berikutnya. Justru para pihak pemohonlah Kecurangan. yang melakukan Tuh. kecurangan tersebut, dan Nah, kami akan buktikan kita nantikan serangan balik ya. Gila, percaya banget gue sama kata-kata tadi. Karena bukan cuman Pak Oto doang yang bilang, tapi Prof Mahfud yang bilang, kalaupun terjadi kecurangan itu adalah silang, Iya. alias sama-sama curang. Lo harus lihat videonya ya. Kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Kalian sadar nggak sih bahwa orang-orang cerdas itu Masa sih? kebanyakan pengangguran? Mau tahu contohnya? Ya, Anak-anak terus? abah kan cerdas-cerdas. Kenapa saya Ya. katakan orang cerdas pengangguran? Lihatlah, Masa sih? kebanyakan anak-anak abah Masa berdemo. sih? Mana mungkin seorang Masa pekerja sih? bisa berdemo kalau bukan pengangguran? Masa sih? Inilah Wah, salah enggak satu sih. bukti bahwa orang cerdas Enggak itu lah, kebanyakan enggak ya. pengangguran. Kekalahan Ganjar ya. Ganjar itu belum memiliki pamor yang melampaui PDIP ya, seperti misalnya Iya, iya. Bung Karno Iya, lebih iya. besar dari PNI, Gus Dur lebih besar dari PKB. Nah sekarang baru juga terbukti bahwa Jokowi PDIP, lebih besar betul, dari betul, PDIP pamornya ya, Popularitasnya, popularitasnya. Nah sekarang dikombinasi dengan Prabowo, yang juga Prabowo lebih besar dari Gerindra ya, itu jauh lebih besar ya. Kenyataannya kan calon yang dimajukan oleh PDIP hasilnya di bawah Iya. Jauh, partainya jauh. ya. Nah kalau Surya Paloh lebih pintar, dia merasa saya juga dibandingkan pamor saya tidak melebihi partai saya, kompan dengan PKS ya, Iya, udah iya. cari orang lain aja gitu. Outsourcing itu wajar dalam sistem kita, wajar. Outsourcing itu cari yang lebih hebat kan untuk Iya, kepentingan partai juga ya, sehingga kalau yang diajukan pamornya popularitas lebih tinggi dari partainya, itu partainya akan mengalami kotel efek ya kan, Iya, ke bawah lah. Nah ini kan PDP kan nggak ke bawah. Ya, satu. Capek-capek S1. Aduh, ini lagi nih. Rugi dong. Mau S1, S2, S3, S cendol sekalipun, hak pilih kita itu sama, cuma satu suara. Yang lebih rugi lagi, gelar Sulit. elit pengetahuan sulit. Papua Nugini aja kagak tahu, selepet. Semoga Allah bukakan hati para hakim konstitusi itu. Udah Pak Anies, stop memprovokasi Iya. anak bangsa, stop. Iya, Anda betul, itu Mbak. kalah. Rakyat Indonesia yang menghendaki Anda itu Iya. 24%. Jangan anggap seluruh rakyat Indonesia menghendaki Iya. Anda jadi presiden, termasuk saya, tidak. Jadi sadar. Jadi jangan merasa bahwa Anda itu Iya. mau menyadarkan semua orang atau hakim konstitusi seolah-olah Iya. Anda yang paling sadar. Buktinya Anda yang nggak pernah sadar bahwa Anda kalah.
rakyat Indonesia menghendaki Anda Iya, itu betul. 24%. Jadi jangan seolah-olah seluruh rakyat Indonesia itu suka sama diri Anda itu. Tetap pemenangnya Iya. Pak Prabowo lah. Senior Anda yang membuat Anda jadi gubernur. Minimal terima kasih lah. Sehingga Anda punya rekam jejak jadi gubernur. Malah memprovokasi anak bangsa, malah Anda terima kalah, seolah-olah Anda yang berhak, Anda yang pantas, padahal mah udahlah, mau jadi apa sih? Benar kata Pak Ahok, nggak ada negarawan sama sekali. Sedangkan Presiden Indonesia itu harusnya berjiwa negarawan. Pak Prabowo udah 2 kali kalah aja, dia santai. Ini baru 1 kali kalah, masih ada nanti 2029 kalau mau nyapres lagi. Sabar. Itu pun kalau rakyat Indonesia masih mau milih Anda. Siapa tahu Pak Prabowo 2 periode. Iya, amin. Sehat, kuat, Panjang umur, amin. panjang umur. Terus Indonesia makmur, maju. Ya kan, pasti kepilih lagi kalau rakyat menghendaki, walaupun umurnya udah sekian. Siapa tahu. Kita nggak tahu kan masa depan kayak gimana. Udah selesailah drama-dramanya, nggak capek apa? Umur barang juga. Saya aja ngeliatnya udah muak. Mau berapa banyak korban yang di korbanin lagi. Ibu-ibu teriak-teriak sampai di penjara. Mending Anda mau tanggung jawab. Udahlah. Udah. Jadi segitu sebetulnya, semoga videonya bisa menghibur dan semoga video ini juga memberikan keyakinan bahwa pilihan kita selama ini tidak pernah salah ya. Tetap jaga persatuan, persaudaraan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.